Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja, bisa komen di bawah. Kali ini akan membahas tentang runtuhnya istana kuliner. Dunia terasa runtuh saat surat penyitaan itu mendarat di atas meja kayu yang sudah kusam di ruang tamu. Usaha kuliner yang dibangun dengan tetesan keringat selama 5 tahun harus berakhir dalam semalam tanpa sisa sedikit pun. Penipuan dari penyedia bahan baku utama yang membawa kabur uang muka dalam jumlah besar membuat semua modal lari tak berbekas begitu saja. Hutang kepada bank menumpuk tinggi dan semua aset dapur yang selama ini menjadi kebanggaan harus diangkut oleh pihak petugas eksekusi dengan sangat kejam. Saat itu wanita malang ini hanya bisa terduduk diam di sudut ruang tamu yang mulai terasa sangat kosong dan dingin. Suasana rumah yang biasanya penuh dengan aroma bumbu masakan kini berubah menjadi sangat sunyi namun sangat menyesakkan dada. Sang suami hanya bisa terdiam membisu sambil memijat keningnya yang berkerut dalam di sofa depan. Lelaki itu juga kehilangan semangat hidupnya karena tekanan dari dunia luar yang begitu besar dan mendadak. Namun bagi sang istri yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan uang atau peralatan masak yang mahal harganya. Rasa sakit yang sesungguhnya berasal dari perubahan sikap yang sangat drastis dari keluarga besar sang suami yang selama ini dianggap sebagai pelindung. Alih-alih memberikan pelukan hangat atau sekadar kata-kata penyemangat yang menenangkan jiwa, mereka justru menjadi hakim yang paling kejam di dunia ini. Kabar kebangkrutan ini menyebar dengan sangat cepat di grup percakapan keluarga besar mereka tanpa ada yang bisa membendungnya. Bukannya menawarkan bantuan atau solusi nyata, mereka justru sibuk menghakimi bahwa kegagalan ini adalah bukti nyata ketidakmampuan seorang istri dalam mengelola keuangan keluarga. Mertua bahkan dengan sangat tega terang-terangan mengatakan kepada sang suami bahwa dia telah salah langkah dalam memilih pasangan hidup sejak awal pernikahan mereka. Sikap dingin dari keluarga besar itu mulai terasa sangat nyata saat pertemuan keluarga bulanan diadakan di rumah besar mereka. Tidak ada lagi sapaan hangat atau ajakan untuk duduk bersama di meja utama, seperti saat usaha catering itu sedang jaya-jayanya dulu. Pandangan mata mereka semua penuh dengan penghinaan dan rasa kasihan yang sengaja dibuat-buat untuk menyakiti hati. Seolah-olah kegagalan bisnis adalah sebuah dosa besar yang tidak akan pernah bisa terampunkan sampai kapanpun. Di titik terendah kehidupan ini, pintu rumah mereka seakan tertutup rapat bagi siapapun yang sedang dalam kondisi kesulitan ekonomi. Harapan untuk meminjam sedikit modal kerja hanya untuk menyambung hidup sehari-hari pun akhirnya pupus begitu saja. Kakak ipar dengan sombongnya memamerkan perhiasan emas baru yang melingkar di lehernya tepat di depan mata, sambil bercerita tentang betapa suksesnya bisnis toko kain mereka sendiri saat ini. Mereka sengaja menciptakan jarak yang sangat lebar agar tidak perlu ikut memikul beban kesulitan yang sedang dialami oleh adik mereka sendiri. Inilah awal mula dari sebuah perjalanan panjang yang sangat berliku untuk sekadar bertahan hidup di tengah badai kehidupan yang tidak kunjung reda sedikit pun. Setiap malam hanya ada air mata yang membasahi bantal tanpa ada satupun orang yang peduli dengan penderitaan itu. Kenangan saat mengantar pesanan catering hingga dini hari kini hanya menjadi mimpi buruk yang menghantui pikiran setiap waktu. Semua peralatan memasak yang dulu dirawat dengan sangat hati-hati kini sudah berpindah tangan ke gudang pegadaian dengan harga yang sangat murah. Tidak ada lagi sisa keberanian untuk menatap masa depan karena semua jalan seolah-olah sudah tertutup rapat oleh tembok kemiskinan yang sangat tinggi. Bahkan untuk membeli beras 1 kilogram saja kini terasa sangat berat bagi pasangan suami istri yang sedang jatuh ini. Mereka terpaksa menjual barang-barang berharga yang tersisa di rumah demi bisa makan 1 kali sehari agar perut tidak keroncongan. Tetangga sekitar yang dulu sering mencicipi masakan kini mulai berbisik-bisik di belakang punggung sambil tertawa mengejek pelan.
Lingkungan sosial yang dulu sangat ramah kini berubah menjadi sangat asing dan menakutkan bagi siapa saja yang sedang kehilangan harta bendanya. Wanita ini mulai menyadari bahwa dalam kehidupan ini, orang-orang hanya akan mendekat saat kita memiliki segalanya untuk diberikan kepada mereka. Begitu harta itu hilang, maka semua kasih sayang dan penghormatan pun ikut lenyap tanpa ada bekas sedikit pun yang tersisa. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat bersandar paling kokoh justru menjadi pihak pertama yang mendorong hingga jatuh ke dalam jurang yang paling dalam. Namun di tengah kegelapan yang menyelimuti seluruh jiwa, ada sebersit tekad kecil yang mulai tumbuh perlahan-lahan di dasar hati yang paling dalam. Tekad itu muncul bukan karena rasa benci yang berlebihan, melainkan karena rasa haus akan keadilan dan harga diri yang ingin ditegakkan kembali suatu hari nanti. Meski saat ini hanya bisa meratapi nasib di atas lantai yang dingin, wanita ini berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan keadaan ini menghancurkan hidupnya selamanya. Dia mulai mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk kembali berdiri meskipun kaki ini terasa sangat gemetar karena beban hidup yang sangat berat. Hari demi hari dilewati dengan doa yang tak putus-putus meskipun jawaban dari langit terasa sangat lama untuk datang menghampiri. Setiap kali melihat wajah suaminya yang kian kurus karena memikirkan nasib keluarga, rasa sedih itu kembali datang menyerang dengan sangat kuat. Sang suami yang dulu sangat gagah kini terlihat sangat rapuh dan kehilangan arah tujuan hidupnya yang jelas. Dia pun merasa sangat bersalah karena tidak mampu melindungi istrinya dari cemoohan keluarga besarnya sendiri yang sangat tidak punya perasaan. Namun mereka berdua sepakat untuk tetap saling menguatkan meskipun dunia di luar sana sedang berusaha keras untuk memisahkan dan menghancurkan mereka berdua secara perlahan tapi pasti. Makan malam yang menghina. Malam itu hujan turun sangat deras membasahi seluruh bumi seolah-olah alam semesta sedang ikut menangis mewakili perasaan yang sedang hancur lebur di dalam dada seorang wanita. Dengan sisa keberanian yang masih tersisa sangat sedikit, langkah kaki membawa wanita ini menuju ke rumah mewah milik ibu mertua yang terletak di pusat kota yang ramai. Tujuannya sebenarnya sangat sederhana dan sama sekali tidaklah terlalu muluk-muluk di tengah badai kesulitan ini. Dia hanya ingin meminta sedikit pengertian atau sekadar bantuan modal yang sangat kecil untuk memulai kembali jualan nasi bungkus sederhana di pinggir jalan raya depan rumah. Sang suami mendampingi di sampingnya dengan wajah yang sangat pucat dan lesu, karena dia sudah sangat tahu betul bagaimana watak asli keluarganya yang sangat tidak punya belas kasihan kepada orang miskin. Saat langkah kaki mereka berdua mulai memasuki ruang makan yang sangat megah itu, aroma berbagai macam masakan lezat yang menggugah selera langsung tercium memenuhi seluruh sudut ruangan. Namun sambutan yang mereka terima di sana sangatlah jauh dari kata hangat atau bahkan sekadar bersahabat bagi seorang menantu yang sedang tertimpa musibah. Ibu mertua hanya melirik sekilas ke arah pintu tanpa mau menghentikan aktivitas makan malamnya yang sedang berlangsung sangat lahap bersama anggota keluarga yang lain. Tidak ada satupun piring tambahan, sendok, atau kursi kosong yang disediakan di atas meja makan yang sangat panjang itu bagi mereka berdua yang baru saja datang menembus hujan. Percakapan di meja makan itu dimulai dengan nada suara yang sangat tinggi dan penuh dengan kesombongan dari arah kakak ipar laki-laki yang duduk dengan santai di ujung meja. Dia dengan lantang mengatakan bahwa mengelola bisnis kuliner itu adalah pekerjaan yang sangat berat dan hanya bisa dilakukan dengan sukses oleh orang-orang yang memiliki otak sangat pintar saja. Sindiran tajam itu bagaikan sembilu yang menyayat-nyayat hati yang sudah penuh dengan luka lama yang belum sempat sembuh sama sekali. Ibu mertua kemudian menimpali dengan kalimat-kalimat yang jauh lebih menyakitkan lagi daripada semua sindiran tajam dari kakak ipar tadi. Beliau berkata dengan nada yang sangat dingin bahwa sejak awal dia sudah memiliki firasat buruk mengenai cara berbisnis menantunya tersebut. Beliau bahkan dengan sangat berani memberikan saran agar putranya segera mencari pekerjaan kasar apapun yang tersedia dan melarang keras istrinya untuk ikut campur lagi dalam urusan mencari uang.
Menurut beliau, seorang istri yang sudah terbukti gagal total 1 kali dalam mengelola bisnis, hanya akan menjadi beban berat dan pembawa sial bagi karir sang suami di masa depan nanti. Semua anggota keluarga besar yang hadir di sana hanya diam membisu sambil terus menikmati hidangan mewah mereka, seolah-olah tidak ada drama menyedihkan yang sedang terjadi tepat di depan mata kepala mereka. Rasa malu, hancur, dan terhina bercampur menjadi satu menciptakan rasa sesak yang luar biasa hebat di dalam rongga dada sehingga sulit untuk sekadar menarik napas panjang. Ketika permintaan untuk meminjam sedikit saja modal itu akhirnya terucap dengan suara yang sangat bergetar dan terbata-bata, suasana di ruang makan yang mewah itu mendadak berubah menjadi penuh dengan suara tawa mengejek. Mereka semua beralasan secara serempak bahwa uang simpanan mereka sudah habis, tak bersisa digunakan untuk keperluan lain yang jauh lebih penting dan sangat mendesak daripada membantu orang susah. Mereka lebih memilih untuk membeli perhiasan mewah tambahan atau mengganti mobil lama dengan keluaran terbaru daripada harus mengulurkan tangan membantu anggota keluarga sendiri yang sedang tertimpa musibah besar. Malam yang sangat dingin dan kelam itu benar-benar menjadi saksi bisu betapa kekuatan harta bisa mengubah total cara pandang serta sikap seseorang terhadap anggota keluarganya sendiri secara permanen. Saat melangkah keluar dari rumah besar milik mertua tersebut, hanya ada rasa perih yang sangat luar biasa hebat mengoyak-ngoyak jiwa wanita ini. Air mata jatuh mengalir deras tanpa ada suara di sepanjang jalan pulang yang sangat gelap dan penuh dengan genangan air hujan yang sangat keruh. Namun di balik segala bentuk kesedihan dan kehancuran mental yang dialami malam itu, justru muncul sebuah tekad baru yang membara bagaikan api unggun di dalam jiwanya yang paling dalam. Ada sebuah janji suci yang diucapkan dengan sangat tegas di dalam hati bahwa suatu saat nanti, roda kehidupan ini pasti akan berputar balik 180 derajat ke arah yang sebaliknya. Martabat dan harga diri yang sudah diinjak-injak dengan sangat keji dan tanpa perasaan malam ini akan diambil kembali dengan cara yang paling terhormat dan sangat elegan di masa depan. Dia tidak akan pernah membiarkan semua hinaan dari ibu mertua dan para iparnya menjadi akhir dari riwayat hidupnya di dunia yang sangat keras dan tidak adil ini. Justru semua cemoohan itulah yang akan dijadikan sebagai bahan bakar yang paling kuat untuk terus melangkah maju dan berlari sekencang mungkin menuju puncak kesuksesan yang sesungguhnya. Gerobak kecil di tepi jalan. Pagi itu kabut masih menyelimuti jalanan saat seorang wanita tangguh harus menepis rasa malunya dalam-dalam demi kelangsungan hidup keluarganya. Tidak ada lagi dapur mewah dengan peralatan masak otomatis yang serba canggih seperti dahulu kala. Kini yang tersisa hanyalah sebuah gerobak kayu bekas yang dibeli dengan harga sangat murah dari pasar loak pinggiran kota. Modal yang digunakan pun berasal dari sisa uang simpanan rahasia yang selama ini disembunyikan di bawah lipatan baju dalam lemari pakaian. Dengan tangan yang masih gemetar namun penuh tekad, wanita itu mulai menata bungkusan nasi yang dibalut daun pisang di atas permukaan gerobak yang permukaannya sudah mulai tidak rata lagi. Lokasi berjualan yang dipilih adalah sebuah tepian jalan raya yang cukup berdebu dan sangat bising oleh suara kendaraan yang berlalu lalang setiap detik. Tidak ada satupun anggota keluarga dari pihak suami yang datang untuk sekadar menanyakan kabar atau memberikan bantuan tenaga dalam mempersiapkan dagangan yang berat itu. Bahkan saat beberapa kerabat tidak sengaja melintas dengan mobil mewah mereka justru memalingkan wajah dengan sangat cepat seolah-olah tidak mengenal sosok yang sedang berkutat dengan asap kompor di pinggir jalan. Rasa pedih kembali menyengat ulu hati saat menyadari bahwa kehadiran mereka di sana dianggap sebagai aib besar yang harus segera disembunyikan dari pandangan sosial teman-teman mereka yang terhormat. Setiap bungkus nasi yang terjual hanya menghasilkan keuntungan beberapa ribu rupiah saja, sebuah angka yang sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan kontrak catering jutaan rupiah di masa lalu. Namun dari keuntungan yang sangat kecil itulah harapan untuk bangkit mulai dipupuk kembali dengan sangat sabar dan penuh kedisiplinan tinggi.
Suami yang kini bekerja serabutan sebagai kuli angkut di pasar induk seringkali datang membantu saat matahari mulai meninggi dan udara terasa sangat menyengat kulit. Mereka berdua berjuang melawan terik matahari dan debu jalanan, tanpa mengeluh sedikit pun, meskipun raga ini terasa sangat letih dan nyaris menyerah pada keadaan yang sangat menjepit. Suatu siang yang sangat terik, sebuah mobil sedan berwarna hitam yang sangat familiar berhenti tidak jauh dari tempat gerobak itu berdiri dengan kokoh. Dari dalam mobil tersebut, turunlah saudara ipar perempuan yang dulu paling sering mencibir saat acara makan malam yang menghina itu terjadi. Bukannya memberikan dukungan moral atau membeli dagangan sebagai bentuk simpati keluarga, dia justru datang dengan gaya yang sangat angkuh dan menutup hidungnya karena merasa terganggu oleh bau asap dari penggorengan. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh orang sekitar, dia berkata bahwa sangat memalukan melihat anggota keluarga besar mereka harus berjualan di pinggir jalan seperti orang rendahan. Hinaan itu tidak dijawab dengan kemarahan yang meluap-luap oleh wanita tersebut, melainkan hanya dibalas dengan senyuman tipis yang sangat penuh dengan ketegaran jiwa. Fokus utamanya saat ini bukanlah untuk berdebat dengan orang yang tidak memiliki empati, melainkan bagaimana cara agar semua nasi bungkus ini bisa habis terjual sebelum matahari terbenam. Penolakan demi penolakan dari keluarga justru menjadi pupuk yang sangat baik bagi pertumbuhan mental yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Pengalaman pahit di pinggir jalan ini menjadi sekolah kehidupan yang paling nyata tentang siapa saja teman sejati dan siapa saja musuh yang bersembunyi di balik topeng persaudaraan. Malam harinya setelah lelah berjualan, wanita itu tidak langsung beristirahat begitu saja di atas tempat tidur yang sederhana. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di dapur kecilnya untuk bereksperimen dengan berbagai macam rempah untuk menciptakan sebuah cita rasa yang unik dan berbeda dari yang lain. Dia menyadari bahwa jika ingin bangkit dari keterpurukan ini, dia tidak bisa hanya mengandalkan masakan yang biasa-biasa saja seperti pedagang lainnya. Harus ada sebuah ciri khas yang membuat orang rela mengantre panjang demi mencicipi hidangan yang dibuatnya dengan penuh cinta dan dedikasi yang sangat tinggi. Disinilah cikal bakal dari sebuah perubahan besar mulai direncanakan dengan sangat matang dalam keheningan malam yang sunyi. Rahasia sambal warisan. Bulan-bulan pertama berjualan di pinggir jalan benar-benar menguji batas kesabaran dan ketahanan fisik yang sangat luar biasa bagi pasangan suami istri ini. Namun keajaiban mulai datang saat sebuah resep sambal tradisional warisan dari sang nenek mulai diperkenalkan sebagai pendamping nasi bungkus sederhana tersebut. Sambal itu memiliki perpaduan rasa pedas, gurih, dan sedikit aroma asap yang sangat memikat selera siapa saja yang menghirup aromanya dari kejauhan. Tak disangka dalam waktu singkat, banyak pelanggan yang datang kembali bukan hanya karena nasinya, melainkan karena rasa sambal yang sangat autentik dan tidak ditemukan di tempat lain. Berita tentang kelezatan sambal rahasia ini mulai menyebar dari mulut ke mulut dengan sangat cepat melampaui batas wilayah tempat mereka berjualan. Suatu sore seorang pelanggan yang ternyata adalah seorang pembuat konten makanan di media sosial secara tidak sengaja mampir untuk mencoba nasi bungkus tersebut. Dia merasa sangat terkejut dengan kualitas rasa yang ditawarkan oleh sebuah gerobak pinggir jalan yang terlihat sangat sederhana dan tidak meyakinkan itu. Keesokan harinya sebuah video ulasan singkat tentang nasi bungkus sambal legendaris itu mendadak viral di berbagai platform media digital dan ditonton oleh jutaan orang dalam waktu semalam saja. Tiba-tiba saja lokasi jualan yang tadinya sepi berubah menjadi sangat ramai, hingga menyebabkan antrean panjang yang mengular sampai ke bahu jalan raya utama. Pesanan yang datang kini tidak lagi hanya dalam satuan bungkus, melainkan mulai merambah ke pesanan kotak untuk acara perkantoran dan pertemuan besar di gedung-gedung tinggi. Wanita tangguh ini mulai kewalahan memenuhi permintaan yang melonjak tajam dalam waktu yang sangat singkat tersebut. Dia akhirnya memutuskan untuk menyewa sebuah ruko kecil di dekat rumahnya, agar bisa memproduksi masakan dalam jumlah yang jauh lebih banyak dan lebih higienis.
Dari ruko kecil inilah nama catering miliknya mulai dibangun kembali dengan identitas yang baru dan jauh lebih profesional daripada bisnis yang telah bangkrut di masa lalu. Setiap rupiah hasil keuntungan dari penjualan sambal dan nasi kotak itu disimpan dengan sangat rapi dan sangat hati-hati tanpa ada yang tahu. Wanita ini belajar dari kesalahan masa lalu untuk tidak terlalu pamer atau menceritakan kesuksesannya kepada anggota keluarga besar suami yang dulu pernah menghinanya. Dia tetap tampil sederhana dan seolah-olah bisnisnya masih berjalan dengan sangat biasa saja agar tidak memancing kecurigaan dari orang-orang yang hanya datang saat ada untung saja. Ketelitian dalam mengelola arus keuangan menjadi kunci utama mengapa bisnis baru ini bisa tumbuh dengan sangat sehat dan sangat cepat dalam waktu yang tergolong singkat. Namun pertumbuhan bisnis yang sangat pesat ini tentu saja mulai menarik perhatian beberapa orang yang dulu pernah meremehkan perjuangan mereka dari nol. Beberapa tetangga yang sering bergosip mulai sering mengintip ke dalam ruko untuk melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam sana setiap hari. Bau harum masakan yang tidak pernah berhenti mengepul dari dapur ruko tersebut menjadi bukti nyata bahwa ada sesuatu yang besar sedang dikerjakan di balik pintu-pintu kayu itu. Sang suami yang kini berperan sebagai manajer operasional dan pengiriman mulai terlihat jauh lebih bertenaga dan memiliki rasa percaya diri yang kembali pulih sepenuhnya. Di balik semua kesibukan yang sangat luar biasa itu, ada sebuah perasaan syukur yang sangat mendalam karena bisa membuktikan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya di dunia ini. Setiap kali merasa sangat lelah karena harus menyiapkan ratusan kotak makanan setiap pagi, wanita ini selalu teringat pada meja makan yang dingin di rumah mertuanya. Kenangan pahit itu bukan lagi menjadi beban yang menghambat langkah kaki, melainkan menjadi pemicu adrenalin yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Keberhasilan ini adalah hasil dari doa yang dipanjatkan di tengah malam dan kerja keras yang dilakukan tanpa banyak bicara di depan umum. Puncaknya adalah ketika sebuah perusahaan telekomunikasi besar memberikan kontrak eksklusif untuk penyediaan makan siang bagi seluruh karyawan mereka selama 1 tahun penuh. Kontrak ini memiliki nilai yang sangat fantastis dan secara otomatis membuat omset bisnis catering ini melonjak hingga angka ratusan juta rupiah per bulannya. Inilah saat di mana wanita tersebut benar-benar menyadari bahwa roda kehidupan telah berputar sepenuhnya dan membawa dirinya kembali ke puncak kejayaan yang lebih tinggi. Meskipun secara ekonomi sudah sangat mapan dan berkecukupan, dia tetap memilih untuk merahasiakan semua ini dari keluarga besar suaminya sampai saat yang tepat itu tiba. Badai yang menjadi berkat. Setelah kontrak besar dengan perusahaan telekomunikasi itu resmi ditandatangani, kehidupan di dapur ruko kecil itu berubah menjadi medan pertempuran yang sangat sibuk setiap harinya. Wanita tangguh ini kini tidak lagi bekerja sendirian karena volume pesanan yang harus diselesaikan sudah mencapai angka yang sangat fantastis bagi sebuah usaha catering yang baru seumur jagung. Di babak ini dia benar-benar diuji secara fisik dan mental karena tanggung jawab yang dipikul jauh lebih besar daripada saat dia pertama kali merintis usaha yang dulu pernah bangkrut. Setiap pukul 2 dini hari saat seluruh penduduk kota masih terlelap dalam mimpi indah mereka, lampu di dapur cateringnya sudah menyala terang benderang menyinari kegelapan malam. Suasana dapur dipenuhi dengan suara dentingan spatula yang beradu dengan wajan besar, serta suara uap dari panci bertekanan tinggi yang mengeluarkan aroma kaldu yang sangat gurih. Tidak jarang wanita ini harus terjun langsung membantu para asistennya dalam memotong sayuran atau mengaduk bumbu sambal rahasia dalam porsi raksasa yang membutuhkan tenaga ekstra. Dia tidak ingin ada satupun detail rasa yang meleset dari standar kualitas yang sudah dia tetapkan sejak awal, karena dia tahu betul bahwa kepercayaan pelanggan adalah nyawa dari bisnis ini. Meskipun tubuhnya terasa sangat pegal dan matanya seringkali terasa sangat berat karena kurang tidur, dia tetap mempertahankan senyum dan semangatnya di depan semua karyawannya agar moral kerja mereka tetap terjaga tinggi.
Ada satu momen yang sangat krusial di mana salah satu pemasok daging langganannya mendadak membatalkan pengiriman secara sepihak tepat beberapa jam sebelum pesanan besar harus dikirimkan ke kantor pusat. Kepanikan sempat melanda seluruh tim dapur karena mereka kekurangan bahan utama untuk ribuan porsi makanan yang sudah ditunggu oleh para pelanggan setia. Namun disinilah mental baja yang sudah ditempa oleh penderitaan masa lalu benar-benar menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Bukannya menangis atau menyalahkan keadaan, wanita ini langsung mengambil kunci mobil operasional dan berkeliling ke pasar-pasar tradisional yang masih buka di pinggiran kota untuk mencari stok daging segar secara mandiri. Dia rela bernegosiasi dengan banyak pedagang di bawah guyuran hujan gerimis dan suhu udara yang sangat dingin demi memastikan semua pesanan bisa terkirim tepat waktu sesuai janji. Kegigihannya itu membuahkan hasil karena dia berhasil mendapatkan bahan baku berkualitas bahkan dengan harga yang lebih kompetitif daripada pemasok sebelumnya. Kejadian ini justru menjadi berkat terselubung, karena sejak saat itu dia mendapatkan jaringan pemasok baru yang jauh lebih jujur dan bisa diandalkan dalam jangka panjang. Badai kesulitan yang datang mendadak itu justru berubah menjadi jalan pembuka bagi efisiensi bisnis yang jauh lebih baik dan keuntungan yang semakin meningkat pesat dari hari ke hari. Keberhasilan melewati masa-masa krisis produksi tersebut membuat kepercayaan diri sang wanita semakin kokoh dan tak tergoyahkan oleh rintangan apapun. Dia mulai menyadari bahwa setiap kesulitan yang datang sebenarnya hanyalah sebuah ujian kenaikan kelas agar dia bisa mengelola hal-hal yang jauh lebih besar di masa depan nanti. Sang suami yang selalu setia mendampingi juga mulai menunjukkan perubahan sikap yang sangat positif dengan mengambil alih urusan logistik dan manajemen pengiriman secara total. Mereka berdua menjadi pasangan tim yang sangat solid dalam membangun kerajaan bisnis kuliner yang mulai disegani oleh para kompetitor di kota tersebut, meskipun mereka tetap menjaga profil yang sangat rendah di hadapan publik. Di akhir bulan pertama setelah kontrak besar itu berjalan, mereka melakukan penghitungan keuangan yang sangat mendetail bersama seorang akuntan profesional yang baru saja direkrut. Saat melihat angka keuntungan bersih yang tercetak di atas lembaran kertas laporan itu, air mata bahagia tidak bisa lagi dibendung oleh wanita yang dulu pernah dihina habis-habisan ini. Nilai keuntungan tersebut ternyata jauh melampaui seluruh kerugian yang pernah dialaminya saat usahanya bangkrut beberapa tahun yang lalu. Inilah bukti nyata bahwa keajaiban itu memang ada bagi mereka yang mau terus berusaha keras dan tidak pernah menyerah meskipun dunia sedang berusaha keras untuk menjatuhkannya ke dasar jurang yang paling dalam. Lensa keberhasilan dan omset ratusan juta. Kini usaha catering yang dulu bermula dari sebuah gerobak kayu di pinggir jalan telah menjelma menjadi sebuah industri kuliner yang sangat mapan dengan nama Lensa Misteri. Nama tersebut dipilih karena setiap masakan yang dihasilkan memiliki rahasia kelezatan yang selalu membuat orang penasaran dan ingin kembali mencicipinya lagi dan lagi. Bisnis ini sudah memiliki gedung produksi sendiri yang sangat luas dengan standar kebersihan internasional, serta armada mobil pengiriman yang jumlahnya sudah mencapai belasan unit. Setiap pagi puluhan karyawan berseragam rapi terlihat sibuk mempersiapkan ribuan kotak makanan dengan sistem manajemen yang sangat teratur dan profesional layaknya sebuah pabrik besar. Omset bulanan yang dihasilkan kini sudah menyentuh angka ratusan juta rupiah secara konsisten bahkan cenderung terus meningkat setiap minggunya seiring bertambahnya pelanggan baru. Wanita yang dulu pernah dicemooh oleh mertuanya karena dianggap tidak becus mengelola uang, kini justru menjadi sosok pengusaha sukses yang sering diundang untuk memberikan motivasi di berbagai seminar bisnis lokal. Namun meskipun kesuksesan finansial sudah ada di genggaman tangan, dia tetap memilih untuk menjalani gaya hidup yang sangat bersahaja dan tidak suka pamer kemewahan di media sosial. Dia lebih memilih untuk mengalokasikan keuntungannya untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan modal usaha agar mereka tidak perlu mengalami nasib pahit seperti yang pernah dia rasakan dulu.
Kabar mengenai kesuksesan besar bisnis catering lensa misteri ini secara perlahan mulai tercium juga oleh lingkaran keluarga besar sang suami yang selama ini sangat menutup mata. Namun mereka belum menyadari sepenuhnya bahwa pemilik dari bisnis raksasa tersebut adalah menantu yang pernah mereka usir dan rendahkan dengan kata-kata sangat kasar. Mereka hanya tahu bahwa ada sebuah catering baru yang sangat viral dan sering muncul di berita-berita ekonomi sebagai percontohan usaha kecil menengah yang berhasil naik kelas secara fantastis. Ada rasa penasaran yang besar di hati ibu mertua dan para ipar untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok hebat di balik kesuksesan brand tersebut karena mereka pun sedang mencari peluang investasi baru. Di saat yang bersamaan, kondisi ekonomi keluarga besar suami justru mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan yang cukup signifikan akibat gaya hidup mereka yang sangat boros dan penuh pamer. Bisnis toko kain milik kakak ipar yang dulu dipamerkan dengan sangat sombong kini mulai sepi pembeli karena kalah bersaing dengan platform belanja daring yang jauh lebih modern. Mereka mulai terjerat hutang di sana-sini untuk tetap bisa mempertahankan citra sebagai orang kaya di mata para tetangga dan kerabat lainnya. Ketegangan mulai muncul di dalam rumah besar mertua karena mereka kekurangan dana untuk membayar biaya operasional rumah yang sangat besar setiap bulannya, sementara sumber pemasukan terus menyusut. Wanita sukses ini mengetahui semua kondisi buruk yang menimpa keluarga suaminya dari cerita-cerita orang sekitar, namun dia tetap memilih untuk diam 1000 bahasa tanpa mau ikut campur. Dia tidak merasa perlu untuk membalas dendam dengan cara mengejek balik, karena menurutnya keberhasilan yang dia miliki saat ini adalah bentuk balasan yang paling elegan dari Tuhan. Dia terus fokus membesarkan bisnisnya dan membuka cabang-cabang baru di kota lain agar bisa memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Baginya saat ini martabat dan harga dirinya sudah pulih sepenuhnya, bukan karena tumpukan harta yang dimiliki melainkan karena kemampuan untuk tetap berdiri tegak di tengah badai kehidupan yang sangat hebat. Suatu hari sebuah majalah bisnis terkemuka memutuskan untuk memasang foto profil sang wanita sebagai sampul depan edisi spesial pengusaha wanita paling inspiratif tahun ini. Foto itu menampilkan sosok wanita yang sangat anggun dan berwibawa namun tetap memancarkan kerendahan hati yang sangat mendalam dari sorot matanya yang tajam. Majalah tersebut tersebar luas di seluruh penjuru kota termasuk sampai ke tangan ibu mertua yang sedang duduk santai di teras rumahnya yang mulai nampak kusam karena kurang perawatan. Saat mata tua itu melihat wajah yang sangat familiar di sampul majalah tersebut, tangannya mulai gemetar dan napasnya terasa sangat sesak karena rasa tidak percaya yang sangat luar biasa hebatnya. Inilah saat di mana kebenaran mulai terungkap secara perlahan namun pasti ke hadapan orang-orang yang dulu pernah membuangnya layaknya sampah yang tidak berharga. Rasa malu yang sangat besar mulai menyelimuti hati ibu mertua saat teringat kembali semua kalimat hinaan yang pernah dia lontarkan kepada wanita di dalam foto tersebut. Namun bukannya langsung meminta maaf dengan tulus, ego yang masih tinggi justru membuat mereka mulai merencanakan sesuatu agar bisa mendapatkan keuntungan dari kesuksesan sang menantu. Mereka mulai mengatur sebuah rencana pertemuan yang mereka sebut sebagai ajang silaturahmi keluarga, namun sebenarnya ada niat terselubung untuk meminta bantuan keuangan dalam jumlah yang sangat besar. Pesan singkat di jam 7 malam. Keheningan malam di kantor pusat catering lensa misteri mendadak pecah oleh suara getaran telepon genggam yang tergeletak di atas meja kerja kayu jati yang mewah. Wanita sukses itu baru saja selesai memeriksa laporan laba rugi bulanan yang menunjukkan angka pertumbuhan sangat fantastis ketika sebuah notifikasi pesan singkat muncul di layar. Nama pengirimnya adalah sosok yang sudah lebih dari 2 tahun ini tidak pernah lagi menghubungi atau sekadar menanyakan kabar melalui pesan singkat maupun telepon. Itu adalah pesan dari ibu mertua, sosok yang dulu menjadi hakim paling kejam saat badai kebangkrutan menghantam hidupnya tanpa ampun. Isi pesan itu sangat singkat namun mengandung nada perintah yang sangat kuat dan tidak menerima penolakan seperti biasanya.
Pesan itu tertulis bahwa sang menantu diminta untuk datang ke rumah besar mertua tepat pada jam 7 malam nanti, karena ada sesuatu yang sangat penting yang perlu dibahas bersama seluruh keluarga. Tidak ada kata sapaan hangat atau sekadar basa-basi menanyakan kesehatan seperti yang dilakukan orang normal pada umumnya saat menghubungi kerabat lama. Gaya bahasa yang digunakan tetaplah gaya bahasa penguasa yang merasa bahwa semua orang harus tunduk pada perintahnya tanpa terkecuali meskipun keadaan sudah jauh berubah. Wanita itu terdiam sejenak sambil menatap layar ponselnya dengan tatapan yang sangat sulit untuk diartikan oleh siapapun yang melihatnya. Ada sedikit rasa sesak yang kembali muncul saat ingatan tentang meja makan yang dingin dan tawa mengejek kakak ipar berputar kembali di dalam ingatannya layaknya sebuah film lama. Namun rasa sesak itu kini dengan cepat berganti menjadi sebuah ketenangan yang sangat luar biasa, karena dia tahu bahwa posisinya saat ini sudah sangat berbeda. Dia bukan lagi wanita lemah yang datang untuk mengemis modal sambil menangis terseduh-seduh di hadapan orang-orang sombong yang tidak memiliki hati nurani itu. Suami yang sedang duduk di sofa ruang kerja kemudian bertanya tentang siapa yang mengirim pesan tersebut karena melihat perubahan raut wajah istrinya. Setelah mengetahui bahwa itu adalah pesan dari ibunya sendiri, sang suami hanya bisa menarik napas panjang sambil memberikan dukungan moral kepada sang istri. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada istrinya, apakah ingin datang memenuhi undangan tersebut atau mengabaikannya begitu saja sebagai bentuk balasan atas perlakuan mereka di masa lalu. Sang suami sudah berkomitmen bahwa dia akan selalu berdiri di samping istrinya apapun risiko yang harus dihadapi di depan keluarga besarnya nanti malam. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk datang memenuhi undangan tersebut bukan karena rasa takut atau rasa tunduk kepada perintah mertua. Dia ingin datang untuk menutup lembaran masa lalu yang kelam dengan sebuah pertemuan yang akan menjadi bukti nyata siapa yang sebenarnya menang dalam ujian kehidupan ini. Dia mulai mempersiapkan mentalnya agar tetap tenang dan tidak terpancing emosi saat nanti berhadapan dengan lidah-lidah tajam yang mungkin masih akan berusaha menyakitinya. Persiapan matang mulai dilakukan termasuk memilih pakaian yang tepat untuk menunjukkan kelas sosialnya yang sekarang tanpa harus terlihat seperti orang yang sedang memamerkan kekayaan secara berlebihan. Sepanjang sore itu, fokus kerjanya sedikit teralihkan oleh bayang-bayang pertemuan jam 7 malam nanti yang terasa sangat misterius sekaligus menantang. Dia bertanya-tanya dalam hati apakah mertuanya sudah benar-benar tahu tentang keberhasilan bisnisnya atau hanya sekadar ingin meminta bantuan finansial karena kondisi mereka yang sedang terpuruk. Apapun alasannya, dia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah lagi membiarkan martabatnya diinjak-injak oleh siapapun, termasuk oleh keluarga suaminya sendiri. Waktu terus berjalan mendekati pukul 7 malam, dan detak jantungnya terasa semakin teratur seiring dengan semakin kuatnya tekad yang tertanam di dalam jiwa. Kedatangan yang tidak biasa. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 7 malam, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap dengan sopir berseragam rapi berhenti tepat di depan gerbang rumah besar mertua yang nampak mulai kusam. Gerbang besi yang dulu terasa sangat angkuh dan tertutup rapat kini, seolah-olah terlihat jauh lebih kecil dan tidak lagi menakutkan bagi wanita yang turun dari mobil tersebut. Penampilannya malam ini sungguh sangat berbeda dengan saat dia datang membawa air mata 2 tahun yang lalu untuk meminjam uang. Dia mengenakan setelan bisnis yang sangat elegan dengan jam tangan mewah yang melingkar cantik di pergelangan tangannya, memancarkan aura seorang pemimpin perusahaan yang sangat berwibawa. Dia tidak datang sendirian melainkan didampingi oleh seorang asisten pribadi dan suaminya yang kini tampil jauh lebih segar dan percaya diri dengan pakaian formal yang sangat berkualitas. Langkah kaki mereka yang mantap di atas lantai marmer rumah mertua menciptakan suara ketukan yang sangat tegas dan penuh dengan kewibawaan yang tinggi. Saat mereka memasuki ruang tamu, seluruh anggota keluarga besar sudah berkumpul di sana dengan raut wajah yang sangat beragam mulai dari rasa kaget hingga rasa iri yang sangat jelas terlihat.
Ibu mertua yang biasanya duduk dengan gaya sangat angkuh kini nampak sedikit kikuk saat melihat transformasi menantunya yang begitu luar biasa dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kakak ipar yang dulu paling rajin mengejek kini hanya bisa terdiam membisu sambil memperhatikan tas bermerek yang ditenteng oleh wanita yang dulu dia sebut sebagai pembawa sial itu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengeluarkan kata-kata hinaan seperti biasanya karena aura keberhasilan yang terpancar sangatlah kuat menyelimuti seluruh ruangan tamu tersebut. Wanita sukses ini menyapa mereka semua dengan nada suara yang sangat tenang, sangat sopan, namun memiliki jarak yang sangat jelas sehingga mereka tidak bisa lagi bersikap semena-mena. Dia duduk di kursi utama dengan gerakan yang sangat anggun, sementara asisten pribadinya berdiri dengan sigap di belakangnya, membawa beberapa dokumen penting. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat canggung dan penuh dengan ketegangan yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang berada di sana saat itu. Ibu mertua mulai membuka pembicaraan dengan nada suara yang sengaja dibuat-buat menjadi lembut dan penuh dengan kepura-puraan yang sangat kentara di telinga. Beliau memuji betapa hebatnya perkembangan bisnis catering yang dikelola oleh menantunya tersebut dan mengatakan betapa bangganya dia sebagai seorang mertua memiliki menantu sesukses itu. Pujian-pujian kosong itu terdengar sangat memuakkan bagi siapapun yang mengetahui betapa kejamnya sikap beliau saat menantunya sedang berada di titik terendah kehidupan beberapa waktu yang lalu. Tanpa membuang banyak waktu dengan basa-basi yang tidak perlu, wanita ini langsung bertanya tentang hal penting apa yang ingin dibahas dalam pertemuan mendadak di jam 7 malam tersebut. Dia tetap mempertahankan ekspresi wajah yang datar dan profesional agar tidak memberikan celah bagi mereka untuk memanfaatkan sisi emosionalnya sebagai seorang menantu. Ternyata benar dugaan sebelumnya bahwa keluarga besar suami sedang mengalami krisis keuangan yang sangat parah akibat kegagalan bisnis kakak ipar dan gaya hidup mereka yang sangat boros. Mereka berniat meminta bantuan dana dalam jumlah yang sangat besar untuk menyelamatkan aset rumah besar ini agar tidak disita oleh pihak bank dalam waktu dekat. Mereka berbicara seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu yang menyakitkan di masa lalu dan menganggap bantuan itu adalah kewajiban seorang menantu yang sudah kaya raya kepada keluarganya. Namun wanita ini tidak langsung memberikan jawabannya atau tidak atas permintaan yang sangat tidak tahu malu tersebut di depan semua orang. Dia hanya tersenyum tipis sambil menatap satu persatu wajah orang-orang yang dulu pernah menertawakannya di meja makan yang dingin itu dengan tatapan yang sangat dalam. Dia ingin mereka merasakan bahwa kini nasib mereka berada sepenuhnya di bawah kendali tangannya yang dulu pernah mereka tepis dengan sangat kasar dan penuh penghinaan. Kedatangan yang sangat berkelas ini benar-benar telah membalikkan keadaan dan meruntuhkan tembok kesombongan yang selama puluhan tahun dibangun oleh keluarga besar suaminya. Mereka yang dulu merasa sebagai penguasa kini harus menundukkan kepala dan memohon belas kasihan kepada orang yang dulu mereka buang layaknya sampah tidak berguna. Wanita sukses itu merasa bahwa inilah momen yang paling tepat untuk menunjukkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang berapa banyak uang di dalam bank. Kekayaan sejati adalah tentang kemampuan untuk tetap bermartabat dan memiliki kuasa untuk memberikan keadilan bagi diri sendiri di hadapan orang-orang yang telah berbuat zalim di masa lalu. Topeng yang terlepas. Suasana di dalam ruang tamu yang luas itu mendadak menjadi sangat sunyi setelah permintaan bantuan dana dalam jumlah fantastis itu terucap dari bibir ibu mertua. Wanita sukses yang kini duduk dengan tenang itu bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana topeng-topeng kehormatan yang selama ini mereka pakai mulai retak dan terlepas satu persatu. Tidak ada lagi wajah angkuh yang mendongak ke atas atau suara lantang yang biasanya menghakimi setiap gerak-geriknya dengan penuh kebencian. Kini yang tersisa hanyalah wajah-wajah penuh kecemasan dan mata yang memohon dengan sangat hina demi menyelamatkan sisa-sisa kemewahan hidup mereka yang mulai runtuh. Ibu mertua mulai menceritakan dengan nada yang gemetar bahwa rumah besar ini sudah menjadi satu-satunya aset yang mereka miliki setelah semua bisnis keluarga lainnya hancur berantakan.
Beliau bahkan tidak segan lagi membawa-bawa nama almarhum ayah mertua untuk menyentuh sisi emosional agar bantuan itu segera dicairkan tanpa banyak syarat. Di sisi lain kakak ipar yang dulu paling rajin memamerkan perhiasannya kini hanya bisa menunduk dalam-dalam sambil sesekali mengusap air mata yang nampak sangat dipaksakan keluar. Mereka semua seolah lupa akan kata-kata kejam yang pernah mereka muntahkan di meja makan yang dingin itu saat menantunya sedang meratapi kebangkrutan usaha kulinernya sendiri. Melihat sandiwara yang sedang dimainkan di depan matanya itu, wanita pengusaha ini tidak merasa sedih atau ingin ikut menangis bersama mereka di sana. Justru muncul rasa kasihan yang sangat mendalam bukan karena kemiskinan harta yang mereka alami melainkan karena kemiskinan mental dan harga diri yang mereka tunjukkan malam ini. Dia kemudian memberi isyarat kepada asisten pribadinya untuk menyerahkan sebuah map kulit berwarna hitam yang sangat tebal ke atas meja marmer di hadapan mereka semua. Map tersebut berisi dokumen-dokumen resmi yang menunjukkan bahwa dia sudah mengetahui semua kebusukan manajemen keuangan keluarga besar suaminya jauh sebelum pertemuan ini diadakan. Dia menyatakan dengan suara yang sangat tegas dan berwibawa bahwa dia bersedia memberikan dana bantuan tersebut, namun dengan syarat-syarat profesional yang sangat ketat dan tidak bisa ditawar lagi. Syarat pertama adalah semua aset yang tersisa harus diserahkan pengelolaannya di bawah manajemen perusahaannya agar tidak lagi terjadi pemborosan yang tidak berguna. Syarat kedua adalah kakak ipar dan semua anggota keluarga yang masih memiliki hutang harus bekerja di bagian operasional lapangan cateringnya untuk merasakan bagaimana susahnya mencari uang sepeser demi sepeser. Mendengar syarat itu, wajah kakak ipar berubah menjadi pucat pasi karena dia yang selama ini terbiasa hidup santai harus bekerja kasar sebagai staf operasional. Seketika itu juga kemarahan kecil sempat meledak dari mulut salah satu saudara ipar yang merasa syarat tersebut sangat menghina martabat keluarga besar mereka yang terhormat. Namun wanita sukses ini hanya membalas dengan tatapan mata yang sangat tajam dan dingin, sehingga membuat orang tersebut langsung terdiam 1000 bahasa karena ketakutan. Dia menjelaskan bahwa bantuan ini bukanlah pemberian cuma-cuma atau hadiah keluarga, melainkan sebuah investasi profesional yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika mereka tidak setuju dengan syarat tersebut, maka dia tidak akan keberatan untuk segera meninggalkan ruangan ini dan membiarkan pihak bank melakukan tugas penyitaan mereka besok pagi. Ibu mertua nampak sangat terpukul karena menyadari bahwa kekuasaannya di dalam keluarga ini telah berakhir sepenuhnya malam itu juga di tangan orang yang dulu dia sepelekan. Beliau terpaksa menganggukkan kepala sebagai tanda setuju karena tidak ada lagi pilihan lain yang tersedia bagi mereka untuk tetap memiliki tempat tinggal yang layak. Inilah momen di mana posisi tawar benar-benar berpindah tangan secara mutlak kepada sosok yang dulu dianggap sebagai pembawa sial dan aib bagi keluarga besar. Penyerahan dokumen kesepakatan itu menjadi saksi bisu betapa roda kehidupan benar-benar telah berputar dan menempatkan keadilan pada tempat yang seharusnya bagi orang-orang yang mau bersabar. Jawaban yang elegan. Setelah semua dokumen kesepakatan ditandatangani di atas materai dengan saksi dari tim hukum perusahaannya, wanita itu akhirnya berdiri dari kursi tempat duduknya. Pertemuan jam 7 malam yang awalnya diniatkan oleh keluarga suami untuk memanfaatkannya kini justru menjadi babak baru di mana dia yang menjadi pemegang kendali penuh. Sebelum melangkah keluar dari ruangan itu, dia meminta asistennya untuk tetap tinggal sebentar guna mengatur jadwal kerja lapangan bagi kakak ipar dan saudara lainnya yang terlibat dalam hutang. Dia ingin memastikan bahwa mereka semua mendapatkan pelajaran hidup yang sangat berharga tentang nilai sebuah kejujuran dan kerja keras yang selama ini mereka lupakan. Sebelum benar-benar melewati pintu keluar, wanita ini berhenti sejenak dan berbalik ke arah ibu mertuanya yang masih terduduk lemas di sofa ruang tamu yang mewah itu. Dengan nada suara yang sangat lembut namun tetap mengandung kekuatan yang besar, dia memberikan pesan terakhir yang akan selalu diingat oleh mereka semua seumur hidup.
Dia berkata bahwa keluarga seharusnya adalah tempat terbaik untuk pulang saat seseorang sedang terjatuh dan terluka, bukan justru tempat di mana seseorang dihina dan dibuang. Dia juga menambahkan bahwa hari ini dia membantu bukan karena ingin memamerkan kekayaannya, melainkan karena dia masih memiliki hati nurani yang dulu mereka matikan saat dia sedang menangis meminta tolong. Pesan yang sangat menohok itu membuat suasana ruangan menjadi sangat hening dan penuh dengan rasa penyesalan yang sangat terlambat datangnya bagi mereka semua. Ibu mertua hanya bisa tertunduk tanpa berani menatap mata menantunya yang kini nampak sangat bercahaya dengan aura kesuksesan yang sangat tulus dan murni. Wanita itu kemudian melangkah keluar dari rumah besar itu dengan perasaan yang sangat lega, seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah menguap begitu saja ke udara malam. Dia tidak lagi menyimpan dendam yang membara, karena baginya kesuksesan dan kemampuannya untuk tetap berbuat baik adalah bentuk pembalasan yang paling sempurna. Suami yang sejak tadi mendampingi langsung menggandeng tangan istrinya dengan sangat erat saat mereka berjalan menuju mobil mewah yang sudah menunggu di depan gerbang. Ada rasa bangga yang sangat luar biasa terpancar dari mata sang suami karena melihat istrinya telah berhasil melewati ujian mental yang sangat berat dengan sangat elegan dan penuh martabat. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan perlahan meninggalkan rumah besar yang penuh dengan kenangan pahit itu untuk menuju ke kehidupan baru yang jauh lebih tenang dan bahagia. Bisnis catering lensa misteri kini bukan hanya sekadar tempat mencari keuntungan finansial saja bagi mereka berdua, melainkan menjadi simbol kemenangan atas segala bentuk ketidakadilan dunia. Kini setiap pagi wanita sukses ini tidak lagi merasa terbebani oleh bayang-bayang hinaan keluarga besar, karena dia sudah membuktikan kualitas dirinya yang sesungguhnya kepada dunia. Dia terus fokus membesarkan usahanya dan memastikan bahwa setiap karyawan yang bekerja dengannya diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Dia juga sering mengadakan acara makan bersama secara gratis bagi orang-orang kecil di pinggir jalan raya, tempat dia dulu pertama kali memulai kembali perjuangannya dengan gerobak kayu. Kisah hidupnya yang penuh dengan liku-liku tajam ini kini menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang berada di titik terendah agar tidak pernah kehilangan harapan. Perjalanan dari kebangkrutan menuju omset ratusan juta rupiah telah mengajarkannya bahwa harta bisa hilang dalam sekejap, namun karakter dan integritas akan tetap abadi selamanya. Dia bersyukur atas badai yang pernah menghantam hidupnya, karena tanpa badai itu dia tidak akan pernah tahu seberapa kuat akar ketangguhan yang dia miliki di dalam jiwanya. Kini dia hidup dengan penuh kedamaian di samping suami yang setia dan anak-anak yang mulai tumbuh dewasa dengan melihat teladan nyata dari seorang ibu yang luar biasa hebat. Kisah ini berakhir dengan sebuah senyuman manis di bawah cahaya lampu kota yang terang benderang, menandai dimulainya babak kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan sejati. Martabat yang dulu pernah diinjak-injak kini telah kembali dengan jauh lebih indah dan jauh lebih bercahaya daripada emas permata manapun di dunia ini. Dia telah berhasil menuliskan akhir ceritanya sendiri dengan tinta emas keberhasilan yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh lidah-lidah tajam orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Kehidupan akan terus berjalan dan roda akan terus berputar, namun bagi wanita ini, dia sudah tahu pasti kemana arah tujuannya, melangkah dengan penuh keyakinan dan rasa syukur yang tak terhingga. Selesai.